Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah berkata, orang-orang yang berjinak hati mereka, orang-orang yang berjinak hati dengan Tuhan, orang-orang yang begitu manja dan mesra dengan Allah, mereka itu berkata dalam pembicaraan mereka dan munajat mereka di dalam khalwatnya akan hal-hal yang dapat mengkufurkan bagi orang-orang awam. Munajat yang digunakan oleh orang yang sudah begitu dekat dengan Allah itu dipakai oleh orang awam bisa mengakibatkan kekafiran bagi mereka itu. Nah, oleh karena itu kada dibenarkan kita membaca doa, membaca munajat yang disusun oleh para aulia itu kecuali kita mengerti makna-maknanya. Lain halnya dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, nah itu untuk umum. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kita mengerti atau kada mengerti maknanya, itu sudah sah. Karena doa Nabi berlaku untuk semua golongan. Kada bataha salah, kada bataha luput. Nah, demikian pula doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Walaupun kita kada paham maknanya, kita baca itu sudah berpahala. Kita kada mengerti artinya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim misalnya. Walaupun kita kada mengerti, baca sudah jadi doa itu. Karena itu Al-Quran untuk umum. Nah, tetapi kalau doa-doa yang dipraktikkan oleh para aulia, doa yang dipakai oleh Imam Junaid Baghdadi, doa yang dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, doa yang dipakai oleh Al-Faqihul Muqaddam, nah itu kita kada bisa mentah-mentah menerima. Kita mesti tahu dahulu beliau membaca doa itu dalam keadaan apa. Nah, barangkali kalimat-kalimat itu kada pantas untuk kita. Karena beliau itu mengucapkan doa itu dalam keadaan hati yang sangat dekat, yang sangat mesra dengan Allah. Nah, kita kalau memakai kalimat itu bisa membahayakan kita, bisa membuat kita kafir jadinya. Doa dari Syekh Abdul Qadir Jilani belum tentu baik untuk kita. Doa dari Junaid Baghdadi bagus doanya untuk sidin, sesuai dengan makam dan kedudukan sidin di sisi Allah. Nah, kalau kita lihat dulu artinya cucukkah lawan kita nih, artinya pantaskah lawan kita amalkan doa ini. Namun kada cocok, jangan diamalkan kalau memang itu doa beliau susun waktu beliau bersangatan dekat, bersangatan jinak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu kali Al-Junaid Al-Baghdadi ini berkata, jikalau pembicaraan orang yang berjinak hati itu didengar oleh orang awam, niscaya mereka itu mengkafirkannya. Nah, doa-doa orang itu, doa-doa orang yang sudah jinak dengan Allah, kalau didengar oleh orang awam, itu bisa dianggapnya kafir doa itu. Nabi kita pernah berdoa dengan Allah dalam satu kejadian, yang mana kejadian itu sangat kritis dalam peperangan Badar. Nah, perang Badar itu merupakan perang besar pertama kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy.
Orang Islam berjumlah 313 orang dengan peralatan yang sangat sedikit, sedangkan orang kafir lebih 1000 peralatan yang lengkap. Nah, berhadapan dua pasukan ini. Nah, di situ Nabi kita lawan Tuhan dalam keadaan yang sangat jinak, sehingga beliau menyampaikan doa kepada Allah. Ya Allah, dalam bahasa kitanya, jika kami hari ini kalah dalam perang Badar ini, Engkau tidak akan disembah orang lagi selama-lamanya. Itu doa yang sebenarnya untuk kita, untuk siapapun, kada boleh digunakan doa itu. Itu model mengancam Allah Ta'ala. Ya Allah, nah, ini kami hari ini bertemu dengan orang-orang Quraisy dengan pasukan yang lengkap. Bila hari ini kami kalah, Engkau akan disembah lagi selama-lamanya. Nah, kayak Tuhan takutan itu kan disembah modelnya. Nah, cuma Nabi kita melantunkan doa itu dalam keadaan sangat jinak, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kita misalnya berdoa, nah ya Allah, umpamanya kabulakan doa ulun ini, nah ulun banyak hutang, lunasi akan hutang ulun. Bila pian kada lunasi ulun bakapir, ada artinya doa kita, serkapir bujuran kita. Mengancam Tuhan nangka itu, karena kita kedudukan kita, makam kita kada seperti makam-makam orang yang para aulia itu. Ya Allah, nah hamba susah, bila kada sugih hamba bakapir. Ada peduli Tuhan 1000 kita bakapir, kada ada urusannya bagi Tuhan, kada mengganggu kebesaran Tuhan, kada mengganggu keagungan Allah. Sedangkan mereka orang-orang yang jinak hati dengan Allah tadi, mereka memperoleh tambahan pada ahwal mereka dengan yang demikian. Nah, padahal mereka dengan kata-kata yang tadi justru bertambah dekat dengan Allah. Dan yang demikian itu mungkin untuk mereka dan layak bagi mereka. Dan untuk yang demikian seorang penyair telah mengatakan, qaumun tukhalijuhum zahwum bisayyidihim wal abdu yazhu ala miqdari maulah tahu bi ru'yatihi amma siwahu lahu ya husna ru'yatihim fi izzim ma tahu. Artinya, suatu kaum, suatu kelompok dibimbangkan pikirannya oleh kesombongan. Maksudnya kesombongan itu oleh perasaan besar dengan sebab tuannya. Seorang hamba itu sombong, artinya seorang hamba itu merasa besar, merasa mulia, merasa hebat menurut kadar tuannya. Orang yang jadi pelayan camat, dia merasa lebih besar daripada pelayan pembakal. Kenapa? Karena tuannya itu lebih tinggi dari pembakal camat. Orang yang tuannya, orang yang bosnya itu bupati, ini pelayan bupati, ini lebih merasa hebat daripada pelayan-pelayan camat itu. Orang yang menjadi pelayan gubernur, presiden, dia merasa lebih besar daripada pelayan-pelayan bupati. Nah, jadi kebesaran seseorang itu tergantung siapa tuannya. Mereka sombong, mereka merasa besar dengan melihatnya dari orang lain kepadanya. Alangkah baiknya mereka melihatnya dengan kemuliaan apa ia menyombongkannya. Nah, kalau kita ini merasa besar, nah, karena kalau kita ini merasa mulia dengan bahwa kita ini adalah pelayan Allah, nah itu sesuatu yang bagus, nah, sesuatu yang mulia. Dan pelayan Allah ini macam-macam pulang tingkatannya.
Macam orang pelayan, orang tuan juga macam-macam. Ada pelayan tuan yang menyiapkan makannya, ada pelayan tuan yang menyiapkan pakaiannya, ada pelayan tuan yang tukang basuh kendaraannya, ada pelayan tuan yang tukang kebunnya. Nah, pelayan Allah pun demikian kedudukan makamnya. Pelayan Allah pun seperti itu. Ada yang begitu dekat dengan Allah. Ada pelayan Allah yang jauh daripada Allah. Walaupun sama-sama daripada pelayan itu. Dan tidaklah kamu menganggap jauh. Dan tidaklah kamu menganggap jauh. Artinya sangat mungkin terjadi. Bahwa ridanya Allah, ridanya dia Allah kepada seseorang hamba dengan apa yang marah dia kepada yang lain, manakala berbeda makam keduanya. Mungkin, sangat mungkin Allah itu ridha kepada seseorang ini melakukan itu, tetapi Allah benci kalau ada orang lain yang melakukan itu. Karena berbeda makam orang itu, berbeda pangkat orang itu. Kalau pelayan ini misalnya, ini sama pada pelayan. Kalau pelayan ini masuk kamar kita karena berpadahan, ada apa-apa. Karena sudah begitu dekat lawan kita. Tapi kalau ada pelayan lain yang masuk kamar karena berpadah lawan kita, kita bisa marah. Karena ini makamnya lain orangnya. Kalau inya ini masuk kamar kita biasa, karena kita sudah dekat lawan inya. Padahal ini anak buah kita juga, pembantu kita juga. Masuk kamar, kalau luar kamarnya kada berpadahan, kita riba, kita senang. Tapi kalau si pulan pelayan yang saya kung itu masuk kamar, kita sarik, kita marah. Karena apa? Karena kedudukan pulan itu berbeda dengan kedudukan yang satu tadi. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba melakukan perbuatan ini, Allah kalau mempermasalahkan. Tapi kalau ada hamba yang lain melakukan seperti itu, Allah marah besar. Nah, itu mungkin terjadi. Karena berbeda makam dan kedudukan orang itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sama-sama pada hamba Allah, sama-sama seorang muslim, sama-sama mukmin, sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan hendak menuruti orang dalam hal kemaksiatan. Ku hendak maini aja maksiatna. Kenapa? Terus si anu pengnya kayak itu juga jangan. Karena makam kita lawan orang itu kita kada tahu di sisi Allah. Kalau orang itu berbuat itu mungkin Allah kada masalah. Tapi kalau kita bisa jadi masalah. Jadi jangan hendak menuruti seseorang pun melakukan maksiat. Jangan hendak menuruti siapapun. Kalau urusan maksiat kepada Allah. Nah, kayak aku ini maksiat kada apa-apa si anu tupang maksiat saya juga. Nah, kada kawa itu kada, karena kedudukan kita di sisi Allah kada tahu kayak apa mulianya kita, kayak apa orang itu kayak apa. Contohnya orang-orang yang pemurah. Nah, dalam sebuah hadis diriwayatkan, artinya ujar Nabi, jauhilah buntut orang yang pemurah. Ijtanibul dzambas sakhi. Artinya orang yang pemurah itu kalau inya ada berbuat satu kesalahan, orang yang pemurah itu berbuat satu kemaksiatan, jangan dituruti. Kenapa? Karena orang pemurah itu satu saat dia akan ditarik oleh Allah. Dia akan diberi Allah tobat berkat sifat pemurahnya itu. Ada orang pemurah misalnya, inya berbuat maksiat, kita hendak nuruti, jangan dituruti. Karena orang pemurah itu dia sangat mudah untuk ditarik, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke jalan yang benar.
oleh kita pemurah juga, kita pun kada tentu sama juga pemurahnya. Ujar Nabi lagi, ittaqu zallatal alim wantaziru fai'atah. Ujar Nabi, takutilah tergelincirnya orang alim dan tunggulah kembalinya dia. Kita berbuat maksiat, tuan guru itu kan berbuat maksiat saja juga, jangan dituruti tuan guru itu. Karena tuan guru ini sangat mudah untuk kembali ditarik oleh Allah berkat ilmu yang ada pada dirinya itu. Karena khawal dituruti. Orang-orang keturunan Nabi, orang-orang keluarga Nabi, Habib kada kau dituruti maksiat. Habib mau maksiat dah, kada kau dituruti, karena mereka ada jalan khusus mendapat kemudahan untuk dikembalikan oleh Allah kepada jalan yang benar. Kita kada tentu kah itu. Jadi tidaklah jauh, artinya sangat mungkin bahwa ridhanya dia Allah kepada seseorang hamba dengan apa yang marah dia kepada yang lain, manakala berbeda makam keduanya, makam punya kedudukan, pangkat keduanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua kisah dalam Al-Quran itu sebagai peringatan-peringatan bagi orang-orang mempunyai mata hati dan mata kepala, sehingga mereka melihat pada Al-Quran dengan penuh i'tibar. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil i'tibar itu hanya beberapa nama. Hanya sedikit ada orang-orang yang bisa mengambil i'tibar di dalam Al-Quran itu. Quran itu banyak kisah. Cuma sedikit sekali orang yang bisa mengambil i'tibar dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu. Adapun kisah yang pertama adalah kisah Nabi Adam alaihi salam dengan iblis. Iblis hamba Allah, ahli ibadat. Kayak apa ibadatnya iblis? Kada ada sejengkal pun dari langit itu melainkan pernah iblis sujud padanya. Kayak apa luasnya langit itu? Berapa lapis langit? Kada ada sakilan jiwa pun melainkan iblis pernah sujud kepada Allah di tempat itu. Iblis. Di Quran dikisahkan lagi Adam. Nabi Adam ini makhluk baru. Makhluk yang baru daripada iblis. Artinya betutuhaan Tuhan iblis pada Nabi Adam ini. Bukankah engkau telah melihat bagaimana keduanya bersekutu pada nama maksiat dan menyalahi? Adam menyalahi Allah, iblis menyalahi Allah. Salahnya Adam apa? Memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah. Salahnya iblis apa? Kada mau hormat kepada Nabi Adam, makhluk baru yang diciptakan Allah. Nah, sama-sama dua orang ini melanggar hukum Allah. Kemudian keduanya berlainan pada pilihan dan perlindungan. Tapi akhir ceritanya, dua orang yang sama-sama melanggar hukum Allah ini kada sama akhirnya. Adam melawan iblis ini. Adapun iblis maka ia telah putus asa dari rahmatnya dan katakan bahwa iblis termasuk dari yang dijauhkan dari Tuhan. Adapun Nabi Adam alaihi salam maka dikatakan padanya, wa asa Adamu rabbahu faghawa thumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Artinya, dan durhakalah Adam kepada Tuhannya karena melanggar memakan buah khuldi itu. Dan sesatlah ia Adam itu.
kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia terima tobatnya dan memberinya petunjuk. Iblis maksiat, Adam maksiat, tapi di sisi Allah penilaiannya berbeda. Adam didekatkan oleh Allah, sedangkan iblis diusir oleh Allah. Kenapa berbeda kayak itu? Maka sama-sama maksiat, karena keduanya itu mempunyai makam tingkatan yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si fulan umpamanya, si fulan ini minum arak secangkir, si fulan ini minum arak secangkir sama. Tapi si fulan yang pertama ini minum arak secangkir, gara-gara arak itu bisa jadi waliullah. Kayak apa caranya? Sebabnya minum arak lalunya tobat. Nah, tobat lalunya menyesal dosanya, memperbaiki dirinya, mendekatkan lawan Tuhan. Karena Tuhan sayang lawan inya. Nah, ada yang saya kong ini minum arak sama secangkir juga. Tapi karena inya kada tobat kepada Allah, karena menganggap remeh itu, akhirnya diusir, dijauhkan dari Allah. Jadi kada kawa kita bertuturutan maksiat itu, kada kawa. Kada kawa. Bisa kita yang dipilih Tuhan jadi orang baik, bisa kita yang dijauhkan darinya. Kada kawa. Contohnya Nabi Adam, iblis. Sama-sama pada maksiat lawan Tuhan. Tapi akhirnya apa? Adam yang jadi orang mulia, iblis jadi orang yang terkutuk. Nah, sama nang kayak tadi dalam munajat lawan dialog kita lawan Allah itu, jangan menyamai orang-orang yang berbeda kedekatannya lawan Allah. Maka dia diterima tobatnya dan memberinya petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela nabi kita. Nah, pengertian bahwa Allah mencela nabi kita itu bukan mencela artinya Tuhan untuk memamai lawan nabi kita, kada. Allah kada pernah mencela nabi kita. Apabila ada hadis atau Al-Quran yang artinya bahwa Allah itu mencela nabinya, artinya bahwa Allah memberikan pelajaran kepada nabi dengan cara yang tegas. Kan macam guru itu memberi pelajaran lawan muridnya macam-macam. Kalau itu ibarat manusia, ada waktunya kadang-kadang lemah lembut, ada kadang-kadang tegas. Nah ini Allah Ta'ala pun dengan Nabi demikian. Ada kadang-kadang Allah dengan lembut menyampaikan wahyu kepada Nabi. Ada kadang-kadang dengan tegas. Nah, oleh bahasa Arab disebut itu mencela. Bukan mencela karena kekurangan, karena kesalahan Nabi, kada macam itu artinya. Artinya Allah memberikan wahyu kepada Nabi, perintah dengan sesuatu yang tegas. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memalingkan muka pada seorang hamba dan menghadapkan muka pada hamba yang lain. Ini Nabi ini ada dua tamu yang dihadapi sidin. Ada dua tamu. Nah, Nabi kita waktu itu hanya menghadapkan wajah kepada satu tamu ini. Tamu yang saya ini kada dihiraukan oleh Nabi. Kada dihiraukan oleh Nabi. Padahal keduanya itu Nabi sama-sama punya tujuan ibadah. Padahal tindakan Nabi itu, niat sidin itu adalah ibadah. Kenapa sidin memalingkan muka, menghadapkan muka ke sini aja, kada ke sana? Tujuan sidin itu baik, tujuan sidin itu ibadah. Tapi ditegur oleh Allah. Nah, ditegur oleh Allah. Akan tetapi pada waktu itu keduanya berbeda. Berbeda. Kenapa Nabi kita ditegur oleh Allah? Pada tujuan sidin itu ibadah. Memandang satu orang ini aja nah, saya kemudian kalau dipandang sidin. Tujuan sidin itu bagus. Tapi Allah menegur.
Kenapa Allah menegur? Karena makam di sisi Allah lebih mulia nang kada dipandang Nabi itu orangnya. Nah, makam di sisi Allah mulia, yang lebih mulia yang kada dihiraukan Nabi itu orangnya. Lalu Allah menegur, jangan hanya memandang ke sana, sebab nang kada dipandang itu kedudukannya lebih mulia di sisi Allah. Akan tetapi pada waktu itu keduanya berbeda. Allah Ta'ala berfirman, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Artinya, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pelajaran, sedangkan ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Nang sebelah kanan nang kada dihirani Nabi ini, pada orangnya jar Tuhan itu orang baik, itu orang yang punya kedudukan tinggi di sisiku. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang lain, amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Artinya, adapun orang yang merasa dirinya sudah cukup, pembesar Quraisy, maka kamu melayaninya. Ini tokoh-tokoh Quraisy yang belum masuk Islam, kenapa engkau melayani mereka itu? Kadang menghiraukan orang-orang yang punya nama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tujuan Nabi itu bagus, niat sidin itu bagus. Nah, beliau kadang menghiraukan ini karena beliau sudah tahu orangnya sudah kuat iman. Nah, orangnya sudah Islam, imannya sudah kuat. Walaupun ini akan dihiraukan, tetapnya kadang merubah keimanannya kepada Allah dan Rasul. Adapun ini orang nang hendak dibujuk Nabi supaya masuk Islam. Lalu Nabi perhatikan, bujur-bujur Nabi hadapi, Nabi layani. Tujuan sini supaya ini orang mau masuk Islam. Nah, kan tujuan sini itu bagus, ditegur oleh Allah Ta'ala. Karena ingin dua orang ini, orang yang satu ini orang yang punya kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti demikian juga Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk duduk bersama suatu golongan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Artinya, apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Artinya, bila datang kepada engkau wahai Rasul, orang-orang yang beriman, maka terimalah mereka, layanilah mereka itu, ajarilah mereka itu. Dan disuruhnya Nabi SAW berpaling dari selain mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Artinya, dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperuluk-ulukkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka itu. Sampai pada firman Allah, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Artinya, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah dapat peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman lagi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Artinya, maka bersabarlah kamu, bertahanlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan di pagi dan sore hari. Nah, jadi di sini kisah-kisah Al-Quran. Al-Quran semuaan. Kisah-kisah ini adalah menunjukkan bahwa manusia itu berbeda-beda makam dan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah diajarkan oleh Allah bagaimana cara menghadapi orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah, bagaimana menghadapi orang-orang yang belum ada punya kedudukan di sisi Allah. Nah, diajarkan di dalam kisah-kisah tadi. Maka seperti itu juga al-imbisat
dan al-idlal itu mungkin dari sebagian hamba, tidak dari sebahagian yang lain. Di antara imbisatnya kejinakan hati itu adalah ucapan Nabi Musa alaihi salam, in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Artinya itu hanyalah cobaan dan dari engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Nah, ucapan Nabi Musa ini beliau ucapkan kepada Allah di waktu beliau dalam keadaan sangat jinak dengan Allah. Nah, beliau Nabi Musa munajat kepada Allah di Tur Sina. Begitu bulik ke kampung sekian puluh hari munajat di sana, bulik ke kampung, tahu-tahu penduduk kampung ng Islam ini bermurtad, berpindah Tuhan. Nang dulunya menyembah Allah, sekarang menyembah anak sapi. Karena ditinggalkan Nabi Musa munajat tadi. Lalu Nabi Musa dalam dialognya kepada Allah, melihat orang kampung ini kadang menyembah Allah lagi, menyembah anak sapi. Kemudian Nabi Musa, ya Allah, engkau pun menyesatkan mereka, jadi sesat mereka itu. Nah, madahkan Tuhan menyesatkan Nabi Musa. Padahal itu kata-kata yang sebenarnya kada patut diucapkan kepada Allah kalau dalam keadaan normal seseorang. Tapi begitu Nabi Musa dalam keadaan jinak hatinya kepada Allah, beliau mengatakan, pian pang menyesatkan, sesat saya mereka semuaan. Nah, itu bahasa kitanya. Dan ucapan Nabi Musa alaihi salam pada memberi alasan dan beruzur ketika dikatakan kepadanya, idhab ila Fir'aun, artinya pergilah kepada Fir'aun, maka ia berkata, walahum alayya zambun. Ujar Tuhan, hai Musa, datangi Fir'aun. Itu perintah Allah. Ujar Musa, kada hendak datangi Fir'aun, sebab ulun ada salah lawan Fir'aun itu. Nah, wani menantang Allah Ta'ala Nabi Musa nih. Disuruh Tuhan kan datangi Fir'aun. Ya, Nabi Musa kada hendak, ulun ada kesalahan lawan inya. Dan ucapan beliau, inni akhafu ayyukadzibuni wa yadhiku sadri wa la yantaliqu lisani, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku dan sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku. Ujar Tuhan, wahai Musa, datangi Fir'aun, ajak dia masuk Islam. Ujar Musa, ulun kada wani ke situ. Kalau pindah didustakannya kayaknya ulun sakit hati. Nabi Musa menantang Allah. Disuruh Tuhan datangi Fir'aun. Ya, Nabi Musa ulun takutan kalau pilih dustakannya. Kayaknya ulun sakit hati kada kau berpandir lagi. Dan ucapan beliau, innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatuka, artinya sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampau batas. Padahal yang menyuruh ini Allah. Bila Allah menyuruh, pasti Allah akan menolong, Allah pasti akan membantu, menjaga. Kada akan mati, kada akan disiksa Fir'aun. Tapi Nabi Musa kada mau. Kada mau Nabi Musa. Takutan, karena disakitinya kami, karena disiksanya kami mau ke situ. Nah, ini kisah-kisah Al-Quran. Dan ini dari selain Nabi Musa alaihi salam, dan ini dari selain Nabi Musa alaihi salam, termasuk jahat adab lawan Allah. Nah, kalau lain pada Nabi Musa itu jahat adab lawan Tuhan itu. Cuma karena ini Nabi Musa, orang yang pilihan Allah, orang yang hatinya sangat mesra, sangat jinak dengan Allah, itu dianggap biasa oleh Tuhan kata-kata seperti itu. Dan ini dari selain Nabi Musa alaihissalam termasuk jahat adab.
karena sesungguhnya orang yang ditempatkan pada maqamul uns itu berlemah lembut dan dimaafkan. Nah, orang yang berada dalam maqamul unsi, dalam makam jinak dengan Allah, itu tingkah lakunya nang kayak apa aja dimaafkan Tuhan aja. Di saat dalam keadaan seperti itu. Dan tidak dimaafkan bagi Nabi Yunus alaihi salam apa yang kurang di bawah dari ini. Nabi Yunus, Nabi juga, berbuat sesuatu kada seberat Nabi Musa, tapi kada dimaafkan oleh Allah. Nabi Yunus berdakwah di suatu kampung, ada penduduk kampung yang kada maasi. Marah Nabi Yunus, kada menunggu perintah Allah lagi, lari. Padahal kada boleh, mesti menunggu perintah Allah. Lari Nabi Yunus dari kampung itu. Nah, kesalahan Nabi Yunus ini sebenarnya berat Nabi Musa. Karena Nabi Musa kada mau menjalankan perintah. Ya Tuhan datangi Fir'aun, ada hendaknya Nabi Musa. Karena disakitinya ulun. Nah, kan itu lebih berat lagi. Nah, Nabi Yunus ini berbuat kesalahan kada seberat Nabi Musa, tapi dihukum oleh Allah. Nabi Yunus dihukum oleh Allah, maka ia disiksa. Karena beliau ditempatkan pada maqamul qabdi dan haibah, maka ia disiksa dengan dipenjara pada perut ikan yang besar dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut iwak, 3 kegelapan. Dan ia dipanggil sampai hari kiamat. Laula an tadarakahu ni'matun mir rabbih lanubidha bil ara wa huwa mazmum. Artinya, jikalau sekiranya ia tidak mendapat nikmat dari Tuhannya, niscaya ia Nabi Yunus tadi dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Al-Hasan berkata, al-ara pada ayat ini artinya hari kiamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk mengikutinya. Nabi dilarang Tuhan, jangan kayak Nabi Yunus. Dan dikatakan kepada beliau, "Fasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahibil hud idz nada wa huwa maqzum." Artinya, ujar Tuhan, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan Nabi Yunus ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Nah, perbedaan-perbedaan ini sebagian daripadanya karena adanya perbedaan pada ahwal dan makam-makam kedudukan-kedudukan. Kan nabi-nabi itu kada sama juga, walaupun sama-sama nabi, tapi tingkatan di sisi Allah kada sama. Nabi ini berbuat itu dimaafkan Tuhan. Kalau nabi ini dihukum Tuhan. Nah, perbedaan-perbedaan ini sebagian daripadanya karena adanya perbedaan pada ahwal dan makam-makam kedudukan mereka. Dan sebagiannya karena apa yang telah terdahulu pada zaman azali dari kelebihan antara satu dengan yang lain dan keterpautan pada pembahagian antara hamba-hamba. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'd." Artinya, dan sungguh telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Allah Ta'ala berfirman, "Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat." Artinya, di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia seperti Nabi Musa, dan sebagiannya Allah meninggikan beberapa derajat. Nah, maka sebagaimana nabi-nabi pun demikian tadi, maka aulia-aulia pun demikian pula. Orang-orang biasa pun di sisi Allah berbeda-beda. Walaupun sama badang sanak, walaupun sama bakawan, tapi kedudukan di sisi Allah kada sama antara satu dengan yang lain. Jadi dalam urusan maksiat, dalam urusan yang haram, jangan hendak menuruti siapa juga pun. Karena barangkali yang dituruti itu diterima Tuhan tobatnya, seorang kada diterima Tuhan tobatnya. Nah, hingga situ.